Udah. Oke, so guys, welcome back to my YouTube channel Rashad Store TV. Hari ini saya akan mereview perbedaan antara HZ Vision dengan HZ 1.5. Dan hari ini saya akan review di dalam actionnya, dalam action larinya. Nah, untuk beberapa komen untuk preview saya sudah buat. Jadi ada beberapa pertanyaan di kolom komen, nanti saya akan jawab di sini. Dan tapi sebelumnya saya akan pakai dulu untuk produknya. Nah, ini produknya Substore. Ini untuk khusus untuk running, dan ini karet dan bahannya tebal dan sudah antibakteri. Jadi buat teman-teman yang mau order, silakan order di toko kita, namanya Rashad Store. Dan jangan lupa untuk perbedaan produk ini, HZ Vision dan HZ 1.5, kita akan review perbedaannya di actionnya. Oke, tapi sebelumnya saya pakai dulu ya. Perbedaannya HZ Vision dan HZ 1.5. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara HZ Vision dan HZ 1.5. Untuk HZ Vision, dia kolarnya lebih tebal. Yang pertama di bagian kolar. Untuk HZ 1.5, dia kolarnya tipis. Dia agak tipis, kecil, dia nggak lebar. Tapi kalau untuk yang HZ Vision, dia agak lebar di sini. Nah, fungsinya supaya dia lebih mengikat di kaki. Lebih mengikat di kaki saat kita memakai produknya di saat berlari. Nah, untuk HZ Vision ini nih, kolarnya lebih tebal dan daripada HZ 1.5. Jadi dia lebih mengikat di kaki saat dipakai untuk berlari. Nah, untuk uppernya sendiri dia masih sama, cuman sepertinya dia lebih, untuk yang HZ Vision dia lebih lebar di sini. Untuk yang bagian PU yang di dalamnya, itu lebih sedikit di bagian di sini, di bagian tunya. Nah, tapi sehingga dia lebih enak saat dipakai untuk berlari. Di bagian tuh pangkal jari lebih lembut di kakinya. Nah, untuk perbedaannya juga ada di bagian tangnya. Untuk bagian tang ada di sini lubang-lubang untuk lace-nya. Jadi buat teman-teman, supaya lace-nya ini lebih berdiam dia, jadi nggak geser kemana-mana, lebih nyaman dalam berlari, teman-teman bisa pakai lubang yang di sini, dimasukin lace-nya. Jadi dia lebih mengikat di kaki, jadi nggak akan mengganggu saat kita berlari. Sehingga dia yang memegang tangnya ini bukan cuman webbingnya saja, tapi dia ada lubang-lubang di sini untuk masukin lace-nya di sini. Perbedaan kedua terdapat di bagian listnya. Nah, untuk list HZ Vision, listnya lurus, garis sambung, garis sambung semua di sini. Tapi kalau untuk HZ 1.5, listnya garis putus-putus. Nah, di sini namanya masih 910. Tapi kalau yang HZ Vision, dia dikasih nama HZ. Jadi dia kelihatan HZ-nya di sini. Nah, perbedaannya untuk uppernya seperti itu, dan di bagian tunya, TPU plastiknya ini lebih tipis, lebih sempit, lebih kecil di bagian tunya di HZ Vision. Tapi kalau yang HZ 1.5, dia di bagian tunya TPU tipisnya itu lebar banget, jadi dia lebih masuk ke dalam di sini untuk TPU tipisnya, TPU plastik. Oke. Kalau untuk outsole-nya dia sama saja. Untuk outsole-nya dia sama saja, rubbernya sama, dan juga, tapi sepertinya HZ Vision lebih tebal untuk rubbernya. HZ Vision lebih tebal rubbernya. Untuk midsole-nya sendiri dia sama, nggak ada perbedaan, nggak ada upgrade-nya di midsole-nya, nggak ada perubahan di midsole-nya, hanya saja di bagian uppernya, di bagian kolar. Yang paling kelihatan itu di bagian kolar. Nah, untuk kolarnya ini fungsinya lebih ditebalin supaya dia lebih mengikat di saat kita berlari. So, jadi saya pakai dulu ya.
Oke, buat teman-teman yang pelari bisa pakai additional hole di sini. Boleh lihat di sini ada hole di sini. Ini untuk pelari. Tapi karena saya bukan pelari profesional, saya hanya actionnya saja. Jadi I'm not a professional runner. Oke, so yes. Nah, buat teman-teman yang mau pakai supaya lidahnya lebih kencang, masukin aja lace-nya di sini. Lubang-lubangnya ada di sini bisa dimasukin supaya lebih kencang, dia lidahnya nggak kemana-mana. Tapi saya nggak pakai karena saya pakainya hanya untuk review saja. Jadi saya tidak terlalu pakai. Itu bedanya kalau di HZ Vision dengan HZ 1.5. Untuk harganya banyak ada yang komen di kolom komentar, Kak, untuk harganya berapa? Untuk HZ Vision dan HZ 1.5 harganya sama saja. Kalau di HZ 1.5 di tangnya itu tidak ada lubang-lubang ini, beda. Kalau di HZ Vision ada lubangnya, tapi di HZ 1.5 tidak ada. Ini mulus dia. Jadi itu perbedaannya. Perbedaannya di kolarnya dan juga tangnya, ada dua perbedaan. Dan yang ketiga ini listnya dia garis sambung, dan ini dia garis putus-putus. Jadi saya berharap ini menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman yang di komentar YouTube saya. Dan kemudian bedanya apalagi ya? Oke, yang ini lebih mengikat kolarnya karena dia lebih tebal. Dan juga kalau misalnya posisi kaki kita seperti ini, dia tidak menyakiti kaki bagian belakang, jadi enak saat kaki kita bertumpu. Oke, kita akan cek di larinya. Cek it out. Udah. Iya, lari. Oke. Oke. Astaga, udah. Untuk yang HZ Vision, midsole-nya empuk banget, dia rekomendasi banget. Dan juga bentuk ininya, bentuk di belakangnya, bentuk asal di belakang itu agak lengkung begitu. Jadi saat kaki begini tidak menyakiti kaki di sini. Dan juga kolarnya ini lembut banget, empuk di sini, dan juga mengikat ke kaki. Aduh, capek. Nah, buat teman-teman yang pelari yang saat kaki bertumpu bagian depan duluan, ini juga lengkung, jadi dia nggak bakal menyakiti kaki. Jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang pelari pemula maupun pelari profesional. Oke. Nah, untuk uppernya sendiri, karena dia di dalamnya PU-nya bukan TPU. Kalau TPU ada kayak plastik dia, tapi dia di bagian dalamnya ada PU. Di bagian dalamnya itu PU, lembut banget, jadi dia nyaman banget di kaki saat berlari. Dan juga tidak panas karena bahannya breathable. Ada pori-pori udara, ada untuk sirkulasi udara. Sekarang saya akan coba HZ 1.5. Check it out. Kita akan coba HZ 1.5. Buat teman-teman yang mau pelari, diikat kencang aja. Untuk pemilihan size-nya dipasin aja. Kalaupun misalnya size atas kegedean, kalau size kecil bawah kekecilan, kegedean dikit nggak apa-apa. Masih ada kos kaki yang agak tebal untuk bisa ngepasin ukurannya. Oke, saya akan coba lagi. Tuh, HZ 1.5. Oke, check it out. Sambil lihat video praktisnya, saya akan coba jawab ya beberapa pertanyaan yang ada di YouTube saya. Yang pertama dari Muhammad Bayu Pamungkas.
Kak itu tokonya di mana? Oke Kak, untuk toko kita ada di Gading Serpong. Kita kerjasama dengan Dorado Sport, ada di Gading Serpong dekat dengan Paramount, Pasar Paramount, ada di Tangerang. Oke, yang kedua dari Kak Tantowi Maulana 3 minggu yang lalu. Di uppernya apa aja yang di upgrade di Haze Vision? Tadi sudah dijelasin di sebelumnya, tapi saya jawab lagi. Untuk di uppernya itu ada intinya di collarnya. Collarnya itu ditebelin sehingga dia lebih mengikat ke kaki kita dan juga lebih adem, lebih nyaman saat dipakai untuk berlari, apalagi saat dipakai untuk di runner knot-nya dipakai itu sangat mengikat banget di kaki, jadi kaki nggak pegel saat berlari, jadi it's feels like kayak memakai kaos kaki gitu, jadi mengikat banget. Nah, untuk di listnya dia perbedaannya di Haze Vision listnya garis sambung, dan kalau di 1.5 dia garis putus-putus. Nah, untuk di bagian tunya, di bagian upper depan atasnya, dia transparent mesh-nya itu lebih lebar di Haze Vision daripada Haze 1.5. Jadi sirkulasi udaranya itu lebih adem pakai sepatu yang Haze Vision. Nah, untuk yang lainnya sama saja. Dan yang ketiga, dia bagian uppernya itu di tangnya, di lidahnya. Bisa pakai, ada lubang-lubang di lidahnya itu, jadi lace-nya, talinya bisa dimasukin di situ supaya lebih mengikat tangnya, lebih go straight, lebih aman, lebih comfortable saat dipakai untuk berlari. Oke, itu untuk pertanyaan Kak Tantowi Maulana. Terus yang ketiga dari Kak Dimas Mahendra 4 minggu yang lalu, tingkat empuk sepatunya. Kalau empuknya sih karena midsole-nya sama aja, nggak ada upgrade di midsole-nya, hanya warnanya saja yang diganti. Kemudian di rubbernya mungkin kayak sedikit lebih tebal, sedikit saja lebih tebal yang Haze Vision. Kayaknya mungkin lebih karetnya itu lebih kayak per gitu ya. Tapi kalau dipakai sih nggak ada bedanya, kayak nggak ada bedanya. Oke, yang keempat dari Kuda Lumping, siapa ini? 4 minggu yang lalu. Perbedaan warna, harga, enak mana, worth it mana? Banyak ya. Nah, untuk perbedaannya tadi sudah kita review di sebelumnya. Untuk warnanya, dia untuk Haze Vision lebih ke yang pertama adem, yang abu biru. Terus yang kedua hijau neon hitam. Hijaunya agak eye catching, tapi hitamnya bukan hitam ding, abu tua. Jadi dia kalem, jadi masih nggak norak, tapi dia eye catching tapi nggak norak. Terus dia yang harganya, nah untuk harganya sendiri dia harganya sama Haze beda, lebih murah. Haze 1.5 dan Haze Vision ini harganya sama saja, dan harga kita di bukan di offline store, kita beda dengan online store, karena di offline store kita masih bayar sewa gedung atau sewa tempat, jadi need a lot of money for the place renting. Oke, harganya beda dan kita lebih murah daripada official, jadi check out, beli di toko kita saja. Kita ada di 4 marketplace, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan Tokopedia. Dan kalau ada yang mau beli di Blibli, kita juga ada, namanya Rise Up Store. Oke, enak mana dan worth it mana? Enak mana? Kalau saya pakainya tergantung. Kalau saya mau dia fokus di nyamannya pakai sepatunya, saya lebih nyaman pakai Haze Vision karena di collarnya lebih enak, dan juga di bagian upper bagian depannya itu di bagian jarinya itu, bagian sono lebih enak yang Haze Vision. Tapi kalau misalnya untuk lebih ringan, kayaknya lebih ringan yang Haze 1.5 karena di collarnya itu bukan lebih ke heavy-nya ya, tapi dia kayaknya lebih enak aja, makanya lebih ringan kalau yang Haze 1.5. Oke, worth it mana? Sama-sama worth it, Kak.
karena basic daripada materialnya semua itu sama aja, hanya penambahan color aja di Haze Vision. Oke, sekarang kita ke komen berikutnya. Reski Muhammad, ditunggu reviewnya. Oke, siap Kak. Terus yang Dendrik ABY, lem-leman bagian outsole bagus mana? Outsole-nya sama-sama bagus outsole, tapi di bagian pas assemblingnya di upper ke midsole-nya itu bondingnya itu cementingnya agak belepotan gitu. Dari HZ 1.5 dengan HZ Vision sama aja kayaknya, di bagian assemblingnya kurang diperhatikan kerapian pengerjaannya. Oke, tapi yang HZ dulu aman, nggak ada belepotan gitu. Terus yang ke berikutnya dari Kak Tinton Bagus Triyoko 4 minggu yang lalu. Isu utama HZ 1.5 itu stability. Uppernya kurang memeluk kaki dan juga suka goyang-goyang dan gak stabil dipakai lari. Apakah di HZ Vision kelemahan? Ini yang diperbaiki nih. Uppernya kurang meluk kaki, kurang mengikat ke kaki, makanya ini collarnya itu ditambah di HZ Vision. Di HZ Vision itu collarnya ditambah di agak tebal, lebih tebal dari HZ 1.5, jadi dia lebih mengikat di kaki. Dan kalau misalnya dipakai runner's knot-nya, dia lebih mengikat, bisa dikencangin karena dia akan lembut di pas lingkaran yang mengikat kaki itu, jadi nggak akan masalah, lebih enak makanya, jadi lebih stabil kalau misalnya pakai yang HZ Vision karena di collarnya sudah ditebelin. Suka goyang-goyang. Nah, suka goyang-goyang mungkin kemungkinan karena itu kan tangnya itu terbuat dari PU tipis, jadi mungkin agak licin. Nah, untuk di HZ Vision dikasih lubang-lubang untuk dimasukin lace-nya supaya lebih mengikat lagi ke kaki. Jadi itu uppernya lebih dibenerin lagi di situ. Mungkin Nenten sudah tahu kelemahan itu dari 1.5. Jadi dia di-upgrade lagi di bagian tangnya. Jadi sehingga lebih mengikat lagi nanti saat dipakai untuk berlari. Apakah di HZ Vision kelemahan itu diperbaiki? Sudah diperbaiki Kak. Jadi berharap lebih stabil lagi dengan pakai HZ yang Vision. Terima kasih untuk Kak Tinton Bagus Triyoko. This such a good question. Oke, yang berikutnya dari Kak Valentino Angga. Dari Kak Angga, ringan mana, outsole bagus mana, tingkat kenyamanan sama keawetan itu yang harus direview Kak. Sama terpenting perbandingan harganya. Kalau harganya sama aja Kak untuk harga. So don't worry about the price. So it's not about the price. Oke, ringan mana? Kalau ringannya mungkin karena ada penambahan material di HZ Vision-nya, mungkin HZ Vision lebih berat, tapi nggak jauh banget, nggak kelihatan banget bedanya dari HZ 1.5 karena itu hanya penambahan di collar saja, nggak ada di tempat yang lain, itu penambahan materialnya. Tapi di bagian upper, bagian depan atasnya itu PU-nya itu lebih sedikit daripada HZ 1.5, jadi mungkin itu sama saja. Oke, yang outsole bagus mana? Outsole-nya sama saja. Tapi saya lihat kalau saya perhatikan yang lebih teliti lagi, HZ Vision kayaknya rubbernya itu lebih tebal sedikit saja dari HZ 1.5. Jadi mungkin agak beratnya lebih berat yang HZ Vision, tapi nggak jauh banget. Nggak, kalau di sekilas kayaknya sama aja, tapi kalau misalnya lebih teliti lagi dia lebih berat HZ Vision. Keawetan itu yang harus direview Kak. Awetnya sama saja karena itu outsole-nya itu sama-sama terbuat dari Airflex sole. Jadi untuk tingkat ketahanan abrasinya sama saja. Kalau untuk dari collarnya mungkin lebih awet HZ Vision karena collarnya itu lebih tebal lagi, jadi dia lebih lama untuk karena ada foam di collar foam, ada di bagasan collarnya, jadi di dalam collarnya, jadi I'm sorry for using Batak language, lebih awet HZ Vision kayaknya, lebih awet HZ Vision.
perbandingan harga. Oke, itu saja untuk pertanyaannya. Saya cek lagi ke belakang pertama komen.